Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas anak-anak di rumah. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4B. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema kedua, pembelajaran yang pertama ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita ya pada pembelajaran 6 kemarin di tema 2 subtema 1? Ayo, kemarin kita sudah belajar apa? Coba buka kembali buku paketnya. Halaman berapa? Iya. Nah, kemarin anak-anak kita sudah belajar tentang yang pertama, sumber energi ya. Nah, sumber energi ya. Nah, di situ sumber energinya berguna untuk mengeringkan apa kemarin? Mengeringkan ikan ya. Nah, sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan asin itu adalah sumber energi yang berasal dari matahari ya. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah bernyanyi lagu notasi angka yaitu menanam jagung. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar kembali di tema 2 subtema 2 pembelajaran yang pertama ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan, di sini Ibu Guru sudah siapkan doa teks Bapa Kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang anak-anak duduk yang rapi ya di rumah, duduk yang pintar, yang baik, yang cantik, yang ganteng, anak-anak Ibu semua. Karena kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita belajar. Nah, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang langsung saja Ibu Guru akan masuk ke materi yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya Ibu Guru akan memperlihatkan kepada kalian materi yang ada hari ini ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan melihat manfaat dari energi ya. Nah, perhatikan manfaat dari energi, kemudian ada sumber-sumber energi, ada perubahan bentuk energi, dan ada sumber daya alam. Nah, sekarang kalian ambil buku temanya ya, yang tema 2, buku paket yang ini ya, tema 2, kalian buka di halaman 50 ya, di subtema 2 yaitu tentang sumber energi ya. Nah, kita akan belajar di pembelajaran yang pertama, itu di halaman 50 ya. Nah, perhatikan di halaman 50 ya. Nah, perhatikan baik-baik di halaman 50. Ibu Guru akan membacakan materi kita ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam energi di subtema 1. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita dapat menemukan energi di sekitar kita ya. Nah, energi itu sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Nah, energi listrik adalah energi yang paling digunakan dan atau energi yang paling banyak kita gunakan di rumah ya. Ada energi listrik yang misalnya kita menghidupkan atau kita menyalakan lampu, kulkas, AC, televisi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sumber energi yang berasal dari listrik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus memperhatikan penggunaan energi ya. Nah, jangan sampai
energi habis karena pemakaiannya tidak terbatas. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Nah, anak-anak, selalu berhemat agar kita dapat membantu ketersediaan energi tersebut. Nah, daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki jika jarak tempuh sekolah kita dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh ya. Jadi kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki bersama dengan teman-teman ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghemat ketersediaan energi. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik ya. Nah, kali ini kamu akan belajar membuat kipas angin yang tidak membutuhkan energi listrik, anak-anak. Jadi, bacalah petunjuk berikut dengan saksama dan praktekkan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat kipas angin yang tidak menggunakan energi listrik ya. Nah, kita akan lihat beberapa petunjuknya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari kipas angin yang tidak terbuat atau tidak menggunakan energi listrik. Nah, di sini Ibu Guru punya langkah-langkahnya ya. Nah, ini adalah langkah-langkah atau cara membuat kipas kertas. Jadi di sini kita akan membuat kipas kertas yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, anak-anak perhatikan di buku temanya itu halaman 51 ya. Nah, halaman 51 ini adalah cara membuat kipas menggunakan kertas ya. Nah, sekarang kita akan lihat langkah-langkah yang pertama. Siapkan kertas berbentuk persegi ya, segala ukuran kertas. Kalian bisa menggunakan kertas kado atau majalah bekas, atau misalnya kalian bisa menggunakan kertas kartun ya. Nah, kertas apa saja bisa kita buatkan menjadi kipas seperti ini tadi ya. Nah, ini adalah contoh kipas ya. Nah, yang terbuat dari kertas. Kemudian yang kedua, kita siapkan lem. Kemudian yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung kertas sekitar 2 cm. Nah, kemudian balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Nah, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian lem sisi kertas yang saling berhadapan. Dan kipas siap dipakai. Nah, anak-anak, ini adalah langkah-langkah untuk membuat kipas yang terbuat dari kertas tanpa kita menggunakan energi listrik ya. Nah, ini adalah cara yang harus kita lakukan untuk membuat kipas yang terbuat dari kertas. Nah, anak-anak, di sini Ibu Guru ini Ibu Guru punya kertas ya. Nah, kertas ini akan Ibu Guru lipat ya. Nah, tetapi Ibu Guru tidak menggunakan lem ya, seperti yang ada pada cara di sini. Ibu Guru akan lipat ya kertas ini bolak-balik sampai habis, sampai selesai ya. Jadi Ibu Guru lipat secara bolak-balik seperti ini. Nah, lipat bagian yang pertama, kemudian lipat lagi ke belakangnya ya. Kita lipat arah yang berlawanan ya. Nah, kemudian setelah kita lipat ke belakang, lipat lagi ke depan ya, seperti ini. Kemudian lipat lagi ke belakang. Nah, jadi ukurannya itu harus sama besar ya anak-anak, agar nanti lipatannya itu terlihat rapi. Kemudian kita lipat lagi ya. Nah, kita lipatnya berlawanan arah ya. Nah, atau bolak-balik. Nah, kemudian kita lipat lagi. Setelah itu lipat lagi. Nah, ini adalah cara membuat kipas yang tidak menggunakan lem ya. Jadi Ibu Guru hanya menggunakan satu kertas saja, kemudian kita akan melipatnya ya. Nanti kalian akan melihat hasil akhirnya. Kemudian kita lipat lagi ya, lipat lagi seperti ini sampai habis, sampai ke bagian terakhir. Kemudian lipat lagi ke depan. Ya, begitu seterusnya ya. Ibu Guru lipat dulu, lipat lagi, kita lipatnya bolak-balik ya,
sesuai dengan perintahnya tadi.